Dalam kekasih Tuhan bertemu kembali pada pembacaan firman, tetap semangat dan bersuka cita. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat-sangat terbukti. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang sujud bersimpu di bawah kaki-Mu. Urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman-Mu. Kami mulai pembacaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Suci. Haleluya. Amin. Hakim-Hakim 11. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta orang Israel, tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar mereka. Mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades.
Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk ke daerah Moab, sebab sungguh Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Heshbon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zippor raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Heshbon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yeftah. Nazar Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya, sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi menyembah ke perumunan dan menangisi kegelisahan bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab
Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-teman dan menangis kegadisannya di pegunungan. Setelah kedua bulan itu kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik, maha ajaib. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman hari ini. Berkati para pendengar channel YouTube ini. Berikan kesehatan, rezeki, kekuatan iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus menembus kami untuk terus maju membaca, merenungkan serta melakukan firman-Nya. Terpujilah Engkau Allah Immanuel, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya, amin.